Sahabat guru di seluruh Indonesia, kami menyapa Anda kembali dalam Biru Bincang Guru. Oke, kalau di episode sebelumnya kita bahas apa? Masih ingat semuanya? Tentang bermain ya, bermain bersama-sama ya. Dan hari ini spesial ya, karena kita akan membahas tentang apa? Yang berkarya. Untuk itu kita akan memperkenalkan bintang tamu kita, special guest kita ya. Siapa saja? Mbak Ninik, silakan. Oke, kita punya yang pertama adalah Yang pertama Abang Kosma. Abang Kosma. Orang muda nih ya. Orang muda yang berkarya. Ya betul. Orang mudanya sih udah jelas. Yang berkaryanya itu yang harus kita buktikan Oh, iya. di dalam sesi biru kita. Iya. Ya nggak Pak Posma? Pak Posma sendirian atau masih ada lagi nih? Manik. Masih ada lagi. Oh, oke. Satu lagi. Berikutnya masih muda dan berkarya juga. Mari kita panggilkan. Wow. Tunggu. Kenapa yang lebih muda kurang bergaya dibanding dengan heboh yang kita gitu ya, dia punya gesture yang lebih kekinian, Lebih unyu-unyu ya. Iya betul sekali. Coba Posma tunjukkan gaya Posma. Coba Posma, ini bukan wawancara. Sip. Sebelum perkenalan lebih lanjut ya, kita mau tahu dulu nih brief Informasi Ya. tentang kedua tamu ini. Kenapa sih kedua tamu ini kok diundang? Diundang secara khusus Dalam ya. sesi premier narasumbernya sekolah Bogor. Biru Bincang Guru. Istimewanya apa sih Pak Posma dengan aku sih bangunnya ada Posma jadi susah ya kalau ngomong Pak Posma ya. Istimewanya Posma itu apa? Istimewanya Mbak Tita itu apa? Coba kita bacakan sedikit profilnya. Tapi nanti Posma dan Mbak Tita boleh nambahin ya, kalau misalnya yang kita kenalkan kepada para viewernya Biru ternyata ada yang terlewat atau ada yang mau ditambahkan. Ada yang lebih update ya Bu ya. Betul sekali, CV-nya lebih update. Jadi Mbak Tita itu adalah Nama lengkapnya adalah Elizabeth Evita Adawanti. SP. Jadi siapa bilang bahwa orang yang punya concern terhadap pendidikan harus guru. bergelar SPP? Oke. Dan amazingly-nya beliau ini S1-nya Fakultas Teknik jurusan Arsitek. Wow. S2-nya Manajemen Manajemen dari Prasetya Mulia. Lah kok sekarang jadi tukang main? Nanti kita lihat ya. Pengalaman kerjanya juga luar biasa. Konsultan, full service marketing agency, Wow. konsep spesialis, ngomongin waktunya main. Sekarang yang menjadi kegiatan beliau sehari-hari memang mencintai hari-harinya dengan bermain. Bermain. Pekerjaannya apa? Main-main. enak benar ya. Dan waktunya main ini sudah menjadi bagian dari pertunjukan seni besar loh, festival Bulari. Oh, Festival ya. Nanti kita akan kulik lebih banyak lagi tentang apa Waktunya kiprahnya Mbak Tita dan kenapa pilih waktunya main. Prestasinya wih. benar kok. Menari dan Penyanyi. Wow. Nanti kita challenge ya. Iya benar. Challenge ya nyanyi ya. Sebenarnya dong. Satu album ya. Jangan. Posma dilarang deg-degan ya. Bang Posma mulai mikir. Itu prestasinya memang waktunya main dipilih menjadi peserta dalam Gulali Festival. Ini festivalnya cukup besar dan banyak diminati oleh anak-anak. Iya. Dan waktunya main juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan banyak. Nah ini waktunya branding nih Mbak Tita, gunakan sebaik mungkin ya. Membaca, menari, Di waktu menyanyi. luang. Iya. Hobinya. Suka Oke. membaca. Moto menari. hidupnya Ibu. Mindfulness, latihan mindfulness no. Latihan Coba. mindfulness. Kita bisa bikin satu sesi sendiri tentang Iya. mindfulness ya. Menikmati seni, membuat kerajinan tangan, belajar hal-hal Belajar hal-hal baru. Beberes rumah. Beberes Saya rumah. mau belajar Saya beberes
rumah. beres rumah. Healing gratis. Iya. Moto hidup. Coba baca. Moto hidup: belajar, bekerja sama, berkarya, dan berbagi dalam kasih. Love banget. Keren. Kamu yang kedua dong, Buni. Tamu berikutnya Abang Posma. Abang Posma. Kita kasih Nona Desi lah baca. Desi. Ya. Ayo. Abang izin, Abang. Izinnya. Sahabat guru di seluruh Indonesia, yang menarik dari Abang Posma hampir sama seperti Ibu Tita tadi ya. Beliau punya segudang prestasi, tapi mulai dari pendidikan dulu nih. Beliau adalah sarjana pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Lalu punya segudang prestasi yang tadi saya bilang. Pemenang My Teacher, My Hero. Kayaknya kalau hero sendiri ya. Oh iya benar. Abang Posma gini juga Kak, luar biasa loh. Kemudian guru berdedikasi itu 2 tahun berturut-turut oleh Mahasiswa PGRI tahun 2017-2018. Lalu finalis OGN ini Olimpiade Guru Nasional ya, tahun 2018. Dan sekarang sepertinya beliau adalah Duta Rumah Belajar Provinsi NTT Tahun 2000. tahun 2019 Sampai sampai saat ini ya sepertinya Bang Posma ya. Makanya saat ini Masih. tinggalnya di NTT. Nona, jangan kita lewatkan perjalanan Abang Posma ini. Lihat dari Nias sampai NTT itu. Oh iya loh. Itu penting banget itu. Coba, oke. Abang Posma 2012 itu menjadi guru SM 3T di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Wow. Nias. Dari Nias, beliau hijrah ke Aceh. Wah, ini kita harus belajar baca. Gimana caranya? Aceh. Ya, mohon maaf, sahabat guru kalau ucapannya salah ya. Kemudian dari Aceh langsung ke timur. Guru IPS SMP Negeri Satak Mowol Nusa Tenggara Timur. Bang, jauh kali Bang, dari transit itu. Lalu Demi susuap nasi. Dan segenggam berlian. Lalu 2021 sampai sekarang menjadi guru IPS SMP Negeri 4 Langke Rebo. Mas, ada yang menarik nih. Kegiatan waktu luang Mbak Nik, coba baca waktu luangnya dia. Waktu luangnya sama nih sama Ternyata saya. kayaknya ada persamaan nih. Belajar, nonton, dan main game. Sama Tuh, nih. kalau disuruh ngajar online, itu alasannya internet susah. Tapi kenapa? Gamenya online. Healing. Jangan-jangan mainan tradisional, Bu. Kayaknya betul sekali. Gimana Bang Posma? Main Itu healing. moto hidup. Ya sama kayak butikan tadi healing. Satu healing beres-beres rumah, satu healing main game. Moto hidupnya bersinarlah dengan membaca dan Dan berkarya. Oh, luar biasa. Makanya Posma ini glowing banget ya. Bersinar. Ada kata kunci yang sama di moto hidup Bang Posma dan Kak Tita. Apa tuh? Apa itu? Berkarya. Berkarya. Pas banget. Jangan-jangan menyesuaikan judul ya? Judulnya nggak dikasih ya. Sip yang muda yang berkarya. Dan ternyata berkarya itu ada di moto hidup beliau berdua ya. Bersinarlah dengan berkarya dan membaca dan berkarya. Mbak Tita tadi berbagi berkolaborasi, aku lupa ya. Bekerja sama berkarya dan berbagi dalam Berbagi dalam kasih. Keren banget. Nah, sekarang nih waktunya para teman-teman dari Biru ini untuk berkenalan lebih dekat kepada beliau berdua yang pastinya akan banyak sekali kisah-kisah hidup yang bisa kita nikmati bersama. Iya. Beri aku dulu. Ya, boleh. Udah penasaran. Udah siap dari semalam. Jangan bertanya bagaimana daftar guru 3. Gimana cara daftar 3T ya? Saya mau bertanya ke Bang Posma dulu ya. Siap. Oke, Bang Posma.
ini kan masih muda, kok mau ya ke Nias, Aceh, sekarang di NTT, di Manggarai. Apa sih yang bikin Bang Posma kok milih jalan seperti itu gitu? Kan Jakarta juga bisa gitu kan Bang? Saya langsung jawab nih Mas. Langsung jawab Bang. Oh iya, saya kira ada timernya kan. Tapi nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada. Alasannya itu simpel sebetulnya. Susah cari kerja. Oh Bukan dong. Sebenarnya ya, gimana ya? Pertama itu balik lagi dari motivasi diri ya. Saya itu kan pengen sekolah, tapi kan latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi keluarga itu kan kurang mampu. Jadi saya berpikir pasti ada anak yang pengen sekolah tapi ekonomi susah seperti saya. Ih, keren. Kemudian kan apa namanya? Kan kita berasal dari kota ya. Kita udah tahu gimana proses kegiatan belajar mengajar di kota itu gini. Anak-anak di kota dapatnya begini. Nah, bagaimana dengan anak-anak di kampung? Apakah mereka sudah mendapatkan yang mendekati seperti itu? Nah, kalau nggak seperti itu berarti kan kita nggak adil ya sama. Ih, keren banget Posma. Nah gitu sih, itu latar belakang saya kenapa memilih ini ya. Tapi ya itu balik lagi kan kita kan kalau individu kan susah ya dapat kasusnya. Jadi saya cari kegiatan-kegiatan yang mengakomodir misi saya seperti itu. Jadi saya memilih lebih baik ya. Setidaknya kita bukan orang pintar, kita bukan orang tahu segala, tapi kita tahu sebenarnya yang didapat anak-anak seperti ini. Nah, kenapa nggak kita buat anak-anak yang di kampung tuh dapetnya kayak gini juga? Gitu. Kalau nggak kita siapa lagi gitu? Nggak sekarang ya kapan lagi gitu? Itu sih sebenarnya Pak C. Sip. Jadi hebat banget ya. Jadi Pak C, dari kekurangan itu kita harusnya mampu mengubahnya menjadi sebuah kekuatan. Dan satu lagi yang paling aku suka, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita siapa lagi? Jadi sebenarnya untuk membuat sebuah perubahan atau memberikan dampak itu kita nggak perlu nunggu orang lain duluan mulai, nggak perlu nunggu kapan waktunya pas. Kayak seperti memberi nggak perlu nunggu kaya dulu. Memberi dengan segala apa yang kita punya, bahkan memberi dari kekurangan pun bisa dilakukan. Contohnya adik kita atau abang kita Posma ini yang dengan apa yang dialaminya sebelumnya menjadikan kekuatan untuk berbagi bagi anak. Dia sampai mikirin kalau anak-anak yang nggak punya biaya gimana? Karena dulu merasakan itu. Kalau anak-anak kota udah tahu bagaimana cara atau bahagianya belajar, anak-anak dari kampung bagaimana? Keren banget. Pemerataan di situ. Makanya dia jadi duta belajar itu. Ya dong, merek kaosnya no. Rumah belajar. Rumah belajar. Kita nggak mau kalah. Bincang. Ya, kita nggak mau kalah ya. Coba baca dulu, bincang dulu. Gak mau kalah banget sih. Bang Posma boleh nanya lagi nggak? Ya boleh. Siap. Bang Posma, aku tahu kan kalau di Flores itu bahasanya lumayan. Ada kendala nggak sih Bang Posma terkait dengan bahasa anak-anak di Manggarai? Walaupun aku tahu emang bahasa Indonesia ada, tapi kan biasanya mereka lebih bahasa ibu mereka. Ini ada sih sebenarnya. Baik, ini langsung jawab nih. Kayaknya dia kalau diundang itu ya. Tuh, mesti mikir dulu ya Bang ya. podcast yang lain. Iya. Itu tuh ada nanti dulu. Kita langsung Bang. Tanya langsung. Kita bukan podcast biasanya. Kita out of the box ya. Ini kelamaan di kampung ya. Aku jadi lupa loh. Ada kendala nggak Bang dengan bahasa Bahasa. di daerah Flores? Ya, puji Tuhan ya, mungkin itu juga talenta. Jadi ketika di Nias juga saya belajar bahasa Nias, di Simelucut bahasa Lucut. Itu juga kan di Manggarai kita harus memang pelajari bahasa. Karena bahasa itu modal pertama kita untuk bisa mengajar. Karena kan mengajar itu kan proses apa ya? Perpindahan ilmu dari yang pengajar itu ke murid bagaimana bisa bisa dicerna sesuai dengan bahasa murid itu. Jadi ya kita belajar bahasa daerah serta. Ya kadang-kadang kalau saya kan memang ini ya, memang kalau saya akui kalau sekarang tinggal mainstream. Jadi balik lagi dengan logat asli kami gitu, 100% menguasai bahasa Manggarai. Tapi
saya cuma harus campur-campur kayak bahasa Manggarai. Itu memang suatu keharusan. Supaya kan tujuan kita tuh bisa tercapai. Mereka merasa dihargai, diterima ya. Halo? Kita nge-freeze. Kita Kita nge-freeze. Saya nge-freeze. kita ya. Kita yang nge-freeze atau kita yang Pertanyaan yang sama, jual kasih. Iya. Ini aku udah nanya. Tapi kita nge-freeze. nge-freeze. Oh. Internet. Udah bagus sih itu nih. Itu dia. Oh ya. Kita wifi-nya matiin aja dulu semua. Aku nggak tahu. Oh, kita keluar ya. Oh, Ayo, masuk lagi. Kita yang Pertanyaan yang sama ya dikasih ke Mati. Itu kita bilang ini prank. Recording in progress. Oh, Nah ini dia Bang. Kita nge-prank. Ini pas dia ngomong saya kan nge-freeze. Aduh. Itu bagian Kan suaranya ternyata. bagian dari show suara. ini dramanya ya. Nah, ini udah. Oke. Kami kasihan loh kami. Biar apa? Biar bisa ngobrol maksudnya. Itu bagian dari prank. Aduh. Nah itu tadi kalau soal bahasa ya kita puji Tuhan saya masih bisa belajar. Waktu di NIAS juga kita belajar bahasa NIAS, di seluruh Lucut kita belajar bahasa Lucut, begitu juga di Manggarai. Memang harus campur mix bahasanya, nggak bisa bahasa Indonesia. Oke. Sip. Setuju. Jadi belum rebutan nih kita. Ya silakan Bani. Sekarang saya mau tanya nih, kali ini tadi kan udah ke Bang Posma ya. Sekarang saya tanyanya ke Mbak Tita. Mbak Tita kan bikin. Apa suaranya agak kecil, boleh kan sedikit di. Oh, oke. Aku udah mentok. Tadi kan Sama Bu saya juga. Oh, suara ya. Suara dari situ kecil ya? terdengar? Kecil. Kadang-kadang jadinya hilang. Oke. Terdengar? Sekarang oke? Dengar. Oke, Ya. sip. Dipegang. Jadi pertanyaannya adalah, kan Mbak Tita bikin waktunya bermain ya. Nah, Itu cerita awalnya gimana sih sampai ada ide untuk bikin waktunya main? main awalnya ya. Ya. Awalnya tuh benar-benar ini aku langsung main ya. Nggak pakai Nggak pakai timer. Jadi awalnya itu aku pada saat 2016 itu aku kerja di kantor lah ya. Waktu itu di agensi itu kan cukup padat ya jam kerjanya. Jadi aku merasa waktu itu anakku yang kecil 7 tahun. Aku merasa waktu sama dia kok kurang gitu ya, kurang waktu sama dia. Jadi dari situ aku mulai Sabtu Minggu aku jadwalkan aku harus main sama dia. Tapi bagaimana caranya mainnya nggak usah jauh-jauh karena kan kalau Bapak cukup membawa waktu. Jadi aku akhirnya waktu itu yang lagi nonton putuskan yang science teknologi engineering. Menuliskan banyak banget ya di YouTube lah, di internet. Nah aku pakailah itu eksperimen STEM itu, pakai gelas plastik, pakai stick test, pakai air, pakai segala macam. Nah itu setiap Sabtu Minggu aku ajak anakku main. Nah terus kemudian aku mikir ini kayaknya orang tua kayak aku nih kayaknya banyak nih yang waktunya sedikit buat anak. Terus mungkin mereka belum tahu mau ngajak main apa gitu kan, karena nggak pikir gitu. Akhirnya mulailah aku taruh di IG. Jadi setiap main aku dokumentasiin, terus aku taruh di IG. Meskipun dia sebenarnya kan banyak di internet, cuman kan kadang-kadang orang tua nggak ada waktu gitu, untuk nyari gitu. Jadi aku taruh itu semua jadi setiap satu minggu aku taruh di IG. Nah terus lalu temanku ini juga udah pakai waktunya main sih, tapi ya untuk kegiatan itu aja sama anakku. Mungkin kalau teman-teman tuh mulai nanya, kok asik banget sih main sama anakku, dari mana sih? Itu gampang tuh sebenarnya ada di internet, kan? Karena mereka nggak punya waktu, jadi ya udah, jadi mereka mulai ngikutin IG tuh gitu. Terus mulai lagi, ini sebenarnya sangat menarik gitu ya. Aku nggak mau bikin apa enggak, tapi mengajarkan sesuatu ada yang bilang mau nggak bikin kayak gitu buat anak-anak kita. Gitu. Jadi ini online gitu ya. Terus offline gitu, juga bikin kayak oh ya udah, boleh. Jadi mulai tuh teman dekatku bertiga, gitu yang anaknya sepantaran, aku bikin kayak gitu, mereka senang. Itu kan kita suka banget ya, anak-anak ini main gadget dulu ya, karena mereka nggak dikasih lihat mainan yang
yang gadget gitu. Ini bukan salah mereka juga dong. Kita orang tua juga dalam sepenuhnya. Kalau ini main gadget mulu ya Mbak, dia nggak mau main apalagi barang-barangnya kena udah. Nah dari situ mulai lagi kemudian ada yang bilang berenang yuk gitu, berenang jadi PD tadi. Jadi memang dari PD itu terus, tapi itu masih pakai STEM tadi ya, yang aku bisa yang barang sehari-hari. Lalu di tengah perjalanan kita ketemu banyak orang lah ya, kalau bergaul dengan banyak orang, aku ketemu itu masih kakak adik-adik ya kalau aku bilang ya, adik-adik pekerja seni. Dari teater, kemudian musik, kemudian ada juga yang nyanyi, kemudian itu ketemunya tapi beda-beda gitu, ada di sini, di sana. Tapi karena aku senang cerita kayak gini ya, tiap orang aku ceritain, jadi kayak nyambung gitu yang visinya sama. Akhirnya waktu kita bikin apa yuk buat anak-anak gitu kan. Ya itu terutama buat anak-anak yang orang tua yang anak-anaknya gadget banget ya, tapi orang tua juga nggak tahu mau ngapain. Ya ini yang kita lihat peluang dari kayak kita lihat kekurangan apa seperti Bang Posman tadi ada kekurangan di sini, anak di daerah kenapa nggak bisa gini juga sama. Anak-anak yang orang tuanya belum bisa ngajak bermain, ya udah kita ajak main sambil kasih tahu orangnya gini, cara main sama anak gak usah susah-susah. Intinya itu. Nah dari main STEM karena tadi ada kerja seni, masuklah ada teater musikal, ada apa gitu kan. Dari situ akhirnya 2018 akhirnya waktu main jadi satu komunitas yang menyediakan kegiatan bermain untuk anak yang luar biasa. Wow. Jadi sebenarnya bermula dari ibu-ibu ya. Dari concernnya seorang ibu rumah tangga biasa yang melihat bahwa anak-anak kok main gadget mulu, tapi kalau misalnya kita bilang jangan terlalu banyak main gadget, kan nggak ada option yang lain. Maka kemudian ibunya mencarikan option itu dari weekend, dia post, makanya kalau nge-post di IG itu jangan tentang masakan. Siapa ya? Tapi tentang hal-hal yang ternyata memberikan manfaat bagi yang lain, bagi komunitas yang lain, yang kemudian dilihat, terus kemudian pengen jadi playdate berkembang, ketemu dengan para penggiat seni. Ini waktunya ini komplit banget loh ya, ada penyanyi, ada pemain teater, ada pelukis, macam-macam deh. Segala ayah kalau kata seorang Sunda. Segala ayah, serba. Jadi Posma bergerak atau menjawab kebutuhan dengan caranya dia, Mbak Tita pun menjawab kebutuhan dengan caranya dia yang dimulai dari hal yang sederhana. Ini sebenarnya memberikan impact atau memberikan perubahan itu nggak harus terlalu rumit atau kompleks ya Bu Kris ya. Dari hal yang sederhana, dekat dengan kita. Betul, dekat dengan kita, konsisten ya, dan punya visi dan misi yang kemudian menular kepada sekitarnya. Keren banget. Apalagi sudah digital kan, bisa betul. Bisa dikomunikasikan. Ayo balik lagi sama yang mau Mbak Tita, kan milihnya tuh waktunya main. Dan kalau saya awam nih bayangin, waktu yang saya pakai adalah waktunya saya main. Berarti bukan saya belajar nih ya. Jadi saya main aja yang saya pakai. Nah Mbak Tita boleh cerita sedikit nggak sih bahwa ini tuh bisa jalan dengan nama waktunya main itu konsisten menggunakan waktu mana gitu? Menggunakan apa sorry? Waktu untuk bisa mengajak orang-orang konsisten dalam programnya atau kegiatannya Mbak Tita tuh tetap menggunakan jam mainnya dia, atau sekarang sebetulnya jam mana aja tapi digunakan dalam kemasan main atau gimana gitu yang dimaksud. Ngerti nggak tuh pertanyaannya Mbak Tita? Ngerti nggak pertanyaannya? Iya. Soalnya kalau nggak ngerti saya bingung lagi mau nanya apa. Jadi kalau nama waktunya main sendiri, waktu itu aku ingat yang muncul suamiku. Jadi kita aku terus ngobrol sama suamiku kan, aku pengen bikin ini kan. Dia selalu bilang kalau cari nama udah gampang aja. Yang maksudnya yang bener itu jangan nggak usah pakai sampai kotak apa itu bisa kan, maksudnya kalau kamu mau sangat diterima ya udah waktunya main gitu. Jadi akhirnya aku bilang kayaknya udah juga ya. Itu pertama kenapa namanya waktunya main gitu kan. Nah memang awalnya emang pengen ngajak main di luar sekolah. Jadi kan anak-anak juga kan
capek ya seharian sekolah gitu ya, capek seharian sekolah, sekarang kita main gitu kan. Awalnya begitu, kita main, tapi mainnya kan bukan hanya main-main saja. Mainnya pun kita juga belajar banyak. Pasti para guru juga tahu ya, dengan bermain mengasah segala elemen di dalam intelijensi kita untuk anak tergantung mainnya apa. Tadinya seperti itu, cuman akhirnya kita tidak memisah-misahkan itu akhirnya. Jadi kapan waktunya main, itu tadi sempat ya kita mau kasih tagline belajar mulu, mainnya kapan? Tapi kok nggak jadi main mulu belajarnya kapan? Kalau itu dipakai saya yakin lebih rame. Iya. Saya bisa protes. itu yang saya mau tanyakan Bang. Ini kita tanpa sengaja ya, yang satunya belajar main, yang satu rumahnya belajar. Tuh, tinggal para viewer, tinggal para sahabat guru seluruh Indonesia mau pilih yang mana? Mau mengkotak-kotakan, intinya kita memberi stimulasi ke anak-anak dengan bermain, tapi dengan harapan stimulan itu juga bisa dipakai pada saat mereka belajar. Gitu. Jadi pada saat mereka belajar, pikiran mereka pun bisa seperti waktu mereka main gitu. It's fun, itu menyenangkan. Kamu bisa lihat dari sisi ini loh. Kalau bisa percaya matematika jangan dipikirin ini, tapi kamu pikir kamu analogikan dengan kamu pernah main dongeng kan, kamu lanjutkan. Jadi kesininya kita lebih ke situ, kita memberikan stimulasi kepada anak-anak sehingga pada saat mereka belajar pun mereka bermain. Oke. Wow. Mainnya betul kan jawabannya? Menjawab pertanyaan. Sangat menjawab. Tapi ini saya ada kepikiran. Saya mau ke Bang Posma dulu sebentar nih. Saya kebetulan orang daerah, orang kampung sana. Jadi dulu itu justru orang tua nggak mau saya main. Mereka mau saya harus belajar. Iya kan? Maka saya mau bertanya ke Bang Posma nih. Bang Posma akan berhadapan dengan anak-anak yang gimana caranya mereka harus ke sekolah nih. Nah, tantangannya apakah mencari mereka untuk main atau mencari mereka untuk belajar gitu? Boleh cerita sedikit nggak Bang Bos? Kesyukurnya kalau di kampung kan memang dukungan orang tua itu yang sangat besar ya, karena dipaksa. Tapi nggak semua sih sebenarnya. Malahan ada juga orang tua yang nyuruh kerja juga. Kerja di ladang. Nggak semua juga, tapi yang kebanyakan sih ya mendukung secara penuh anaknya ya sekolah gitu. Nah itu kan tergantung kita ya. Ini kan harus kembali ke konteks kita ketika mengajar. Jadi balik lagi seperti Ibu Tita bilang, belajar itu sebenarnya yang sesuatu yang fun, yang seru. Jadi balik lagi gurunya gimana menceritakan suasana yang menyenangkan dalam kegiatan belajar. Nah sekarang kan banyak ya contoh-contoh pembelajaran yang menyenangkan, model-model pembelajaran inovatif. Jadi nggak seperti zaman dulu lagi, apalagi dulu katanya guru matematika biologi terus gitu. Nggak kayak gitu lagi aku gitu. Mana ada guru matematika? Tapi nggak seru kok. Saya seru malah kok. Sebisa mungkin kita ciptakan kayak suasana berbagi juga. Saya juga konsep begitu. Makanya saya dari dulu kan waktu dengan PGR kan itu saya mengusung konsep edutainment gitu lah. Entertainment ya. Gitu kan, ada edukasi dan entertainment itu sesuatu yang menyenangkan. Ya. Sejenak mereka melupakan tuntutan pekerjaan dulu. Mungkin ada yang orang tuanya pergi merantau, apa kan banyak juga yang ke Malaysia rata-rata. Mereka lupa masalah-masalah beban. Nah itu balik lagi ke gurunya gimana sih? Bagaimana menciptakan suasana yang belajar dan bermain itu masih konsep yang saya pakai sampai sekarang. Posma, ada nggak pengalaman yang membuat kamu pada saat pengalaman itu merasa tertegun, tapi pada saat yang bersamaan kamu merasa itu lucu banget, ya karena kamu nggak pernah menyangka, kok kayak gini gitu ya, tertegun tapi kamu menganggap itu sebagai sesuatu yang memaknai perjalanan karirmu sebagai guru di daerah 3T. Kalau begitu itu biasanya belakangan saya menyadari. Setelah saya lihat dokumentaris, ya kadang-kadang saya terbawa suasana juga. Jadi ya itu sih sebenarnya kan kita menciptakan bagaimana anak-anak ini merasa tidak, maksudnya bagaimana ya, tidak terlalu segan atau gimana kan. Jadi kadang-kadang kita harus memposisikan sebagai teman juga.
ke anak-anak supaya mereka kan anak-anak di kampung beda ya. Umumnya mereka minder gitu. Kebanyakan mereka itu menerima bersih saja dari guru, jadi mereka mampu seperti biasa. Tapi kan nggak baik juga menurut saya. Kita harus istilah kalau sini beri umpan lagi. Beri umpan Supaya mereka tuh keluar kasih pendapat gimana apa yang mereka ketahui, apa ide-ide mereka gitu. Jadi kita anggap seperti teman. Jadi saat bermain saya juga ikut terbawa juga suasana bermain. Tapi ada sisi negatif. Jadi kadang-kadang karena terlalu dekat, kadang-kadang mereka senatnya. apa ya? Kurang tahu batasan gitu. Benar gitu. Tapi setelah dari pulang saya kadang-kadang baru nyadar begini. Ternyata lucu juga saya. Saya kurang puas mungkin ini jujur. Tapi sejak Bang Posma dari awal udah lucu. Bang Posma udah lucu dari awal. Jangan-jangan ada prestasi lain yang disembunyikan. Stand-up komedi ya bos Pak. Kan ya memang itu sih supaya apalagi kalau dapat jam di les yang rawan itu menjelang makan siang. Mau nggak mau kita harus jokes. Syukur-syukur mereka langsung nangkep dengan Iya. Kalau nggak nangkap, Itu garing banget. memang bahasa yang memang umum mereka dengar. Kalau kita terus pakai yang konsepnya seperti di apa, Jakarta nggak akan seperti nggak seru juga. kita yang ketawa sendiri gitu, kita yang ketawa sendiri. Ya salah siapa? Kaiser coba apa pertanyaannya Kaiser? Bang Posma, berapa 2 tahun terakhir ini kan kemarin ada kendala yang ini COVID, terus ada kita musikal di Bogor aja ada kendala begitu banyak untuk apa internet atau saya belum tahu nih kalau di daerah apalagi 3T ini bagaimana kira-kira Bang Bos? Aku pengen tahu tuh. Baik, ini saya kan juga baru pindah ya, baru setahun di sekolah ini. Kalau sekarang ini dekat kota, tapi rencana mau balik lagi ke kampung lagi. Wow, ini lancar kalau ini mah ya internet kayak lancar nih. Kalau ini masih lancar. Pas pandemi saya di sekolah di kampung benar. Ini tapi rencana mau urus pindah lagi ke kampung, kasihan kampung yang urus kami. Nah, memang kalau masalah di kampung itu memang pertama itu internet. Topografi Manggarai itu kan apa ya berbukit-bukit, jadi ada daerah yang abu-abu yang tidak tercover sinyal dengan baik. Kebetulan sekolah saya juga tidak bisa pakai internet, tapi untuk ininya ya kita jalan 100 meter ke atas sudah karena sekolahnya di bawah, di bawah bukit, jadi karena mendaki dikit aja udah dapat jalannya. Jadi kami pada saat pandemi itu ya pakai itu namanya berkunjung ke rumah siswa. Jadi ada jadwalnya kita kasih bagi tugas per desa. Desa ini berdiriannya guru apa, desa ini guru apa, jadi berkunjung ke sana. Jadi nanti mereka istilahnya di sini ada rumah genggam, rumah suku gitu kan, apa sih? Rumah apa? Rumah adat. Rumah adat. Nah, jadi kumpul di situ. Nanti kita bagi-bagi tugas hari apa, belajar apa, seperti biasa sebenarnya. Cuma kita sistem kunjung ke rumah. Nggak bisa online, nggak bisa. Ada kisah yang menarik yang waktu itu kamu bawa, kita share waktu di Bangkok atau di mana itu Posmaya. Kamu bawa anak-anakmu naik ke bukit, Iya. terus membuat video. Dan untuk membuat videonya itu, mendownload videonya itu Posma harus ke kota. Cerita dong Bang. Diceritakan coba dong Bang. Nah itu kan ada permintaan dari musisi kami. Kebetulan saya juga dari kompetisi Duta Rumah Belajar, kompetisi juga sih sebenarnya. Jadi membuat videonya itu. Jadi kebetulan di situ kan udah ada sih di atas ini bukti itu cuma karena kita tahu lah kualitasnya kayak gimana. Walaupun 4D kalau benar-benar seperti yang kita bayangkan. Jadi itu kebetulan video kan ukurannya besar ya, ratusan megabyte ya. Jadi kalau kita dulu saya udah coba upload, kayaknya lama banget. 1 MB udah 15 menit gimana kita mulai kan gitu. Akhirnya saya udah daripada lama saya pergi ke agak dekat kota lah di luar. Kurang lebih 1 jam naik motor kan, saya pakai motor nggak ada mobil di sini.
Jadi satu jam naik motor itu supaya bisa upload channel. Karena saya sudah tahu di situ ada pasar, jadi saya sering di situ. Baru tahu ada pasar nih. Cari ke pasar. Jadi biasa kan saya enak kos di sini. Jadi ya setidaknya 3 hari sekali saya ke pasar belanja. Apa namanya biar dapur bisa sambil Tetap bisa Iya. boleh. Menu favorit apa Pak Bosma? Ya, Bu. Menu favoritnya apa yang gampang dimasak? Di sini ada yang namanya ikan lajang, ikan Oh. tembang. Wis. Ikan tembang, ya tembang. Ikan lajang, ikannya lajang sih. Ada ikan tembang itu berarti bisa menembakkan apa? Menerbangkan lalu. Kebang saya bisa nyanyi. Iya. Tembang ya. Tembang ya. Oh, boleh pertanyaan untuk Mbak Tita. Oke. Mbak Tita, kan manusia itu kan pada dasarnya adalah punya sisi bermain gitu ya, bukan hanya anak kecil tapi dewasa untuk itu disebut sebagai homo ludens gitu ya, insan yang bermain. Nah, no berat no balita. Kalau jelasan itu apa tadi? Saya cuma tahu filosofi. Mbak Tita, kita kan guru-guru biasanya kan kalau Iya. mau cari metode itu Iya. cari di YouTube, di internet, semuanya kan ya. Itu namanya hokoluden. Oh, bukan apa namanya kita mau cari apa namanya untuk metode pengajaran kan, Iya. untuk bermain dan lain sebagainya. Nah, apakah konten-konten dari Mbak Tita ini juga relevan untuk anak-anak atas seperti SMP dan SMA atau bahkan mahasiswa, mungkin juga sahabat guru atau sahabat dosen yang menonton juga bisa cari konten untuk referensi ya metode Iya, betul, atau belajar. tidak? Kita. Iya, gimana Mbak Tita? Sangat ya. Jadi memang awalnya kan kita berangkat dari anak-anak ya, dari anak SD ya kalau itu kan anak SD. Sampai satu kali Basista lagi yang dulu. Sampai satu kali waktunya main yang biasa ke anak-anak disuruh bikin sesi 15 menit ya Basista ya? Ya. 30 menit ya? Antara 15 menit sampai 30 menit untuk menyapa guru di pagi hari. Pada saat mereka ikut Teacher Olympics, mereka akan seharian tuh akan mengikuti perlombaan. Sapa pagi, Basista minta bilang bisa nggak waktu main kasih sesi ke guru-guru ini untuk membekali mereka sebelum mereka mengikuti lomba. Gitu. Ditantang ya gimana ya? Masa nggak bisa? Nah, jadi yang kita kasih ke guru itu persis dengan yang kita kasih ke anak-anak. Jadi kita menyentil, kita menstimulasi kemarin itu ini kreativitas guru. Jadi kan mereka kreasi ya untuk bikin kurikulum, untuk bikin apa kan semua harus bisa berkreasi. Jadi kita tidak mengajarkan begini bikin apa ini begini enggak, tapi kita menstimulasi kreativitas dari guru-guru. Waktu itu kita amazed banget hasilnya, karena kita udah nyoba ya, semoga bisa gitu. Kayak satu aja kita ajak guru-guru untuk berakting. Jadi oleh guru acting kita dikasih kalimat dikasih satu paragraf ya drama gitu ya, naskah drama. Kemudian kita minta guru-guru untuk mengucapkan masing-masing ya, logat masing-masing itu kan nasional itu luar biasa hasilnya. Ini guru-guru berbakat sekali ya, jadi lucu banget ya. Nah, pada saat itu ternyata it works ya, dan semua berbakat. Kemudian kita sentil juga dengan lagu. Lagu itu kita berdari juga kita lakukan pada anak-anak. Jadi kita selalu sering nyanyi, tapi itu dalam bedah liriknya nyanyi lagi tapi kita diajak untuk bedah beneran nih liriknya, dibedah dari segi artinya apa. Terus kalau nyanyi kemasannya apa ya? Cerita. Terus kan dalam satu lagu ada dinamika. Pada saat ini kita awalnya sedih, tapi ternyata di tengah kita penuh harapan. Jadi nyanyinya tuh yang begini gitu. Nah, itulah yang itu kan tapi dengan bermain, karena itu menyenangkan. Karena menurut KBBI, main kegiatan yang menyenangkan hati. Setuju. Selama menyenangkan hati, Itulah main. Jadi itu ya. Jadi batasannya cuma tadi satu. dibilang sangat bisa. Bisa. Mungkin kan kita sesuaikan dari materi aja. Kalau naskah anak-anak mungkin yang lebih imajinatif ya. Tapi mungkin kalau naskah untuk guru kita kasih yang bersifat lebih dewasa sedikit.
Begitu kira-kira bisa menjawab ya? Bisa menjawab. Terima kasih Mbak Tita. Bang Posma pernah pakai metode belajar bermain juga di sana? Itu. Yang dipakai metode bermain yang bagaimana Bang Posma, di dalam kelas ataukah ke bukit? Itu juga bermain ya. Iya. Karena kan kalau di daerah itu bermain Agak yang asing ya. dikenal ke anak-anak itu mereka akan lebih senang, lebih excited kalau itu di luar ruangan kelas. Ruangan kelas. Dan mungkin Bang Posma punya pengalaman menarik tentang itu, bisa berbagi sama kita. Nah, terima kasih. Tadi sepertinya tadi bahas saya ada singgung sedikit tadi. Saya kan belajar tuh pakai konsep edutainment, edukasi dan entertainment. Jadi kita apa ya? Kebetulan saya kan guru kalau di SMP itu IPS. Kalau basic saya sebenarnya pendidikan administrasi perkantoran. Iya. Kemudian PPG-nya ambil pendidikan ekonomi. Ekonomi. Ya, jadi IPS itu kan gabungan dari 4 mata pelajaran. Jadi pas ketemu pelajaran berbau sejarah, saya itu biasa bawa anak-anak keluar, kita main role playing, berperan. Nah, kemudian nanti ajarkan mereka pelan-pelan. Kita sambil nyambi-nyambi belajar kognitifnya dapat, kemudian keterampilan dapat. Pelan-pelan kita kenalkan bagaimana mendokumentasikannya, bagaimana membuat film-film dokumenter, pelan-pelan kita dampingi. Nah itu kan dapat sambil menyelam lumayan. Tenggelam. Kemudian kita mulai perkenalkan juga teknologi sekarang, pakai VR itu mungkin bisnis pernah lihat juga. Supaya mereka nggak ingat ini apa, nanti sampai mereka kalau mereka berantem mereka nggak kaget lagi. So itu dan masalah ya. Gitu. So itu dah baiklah Sudah lancar ya. itu apa ya, buat apa mereka gitu kan? Apa itu? Nah, itu maksudnya. Jadi pelan-pelan saya tetap ada waktu di kelas, ada waktu di luar, enggak ngaku gitu. Nah itu kan dulu udah kita dapat waktu di kuliah gitu. Jadi memang kita nggak orang yang soal ilmu sekarang, tapi bukan orang kita tapi coba terapkan apa yang kita dapat dari kota. Makanya saya misi saya nih pindah ke kota ini supaya refreshing ilmu lagi. Ya, untuk kembali lagi. Keren banget. Jadi kayak isi bensin ya. Isi bensin refresh dulu. Kayak isi bensin ya. Kamu ke pom bensin dulu, isi bensin, Cas baterai lagi. Nanti jadi pulang saya pakai apa namanya yang zaman sekarang nonton video gitu pakai VR, kemudian apa namanya yang mulai sekarang pakai scan, bisa ini itu ya. Coba. Jadi yang sederhana yang saja, saya kan bukan ahli juga soal IT ya. Kalau rendah gitu. Nggak belajar otodidak dari YouTube kan banyak kalau sekarang orang banyak kan dari itu cari tutorial. Nah pokoknya konsep belajar sederhana yang hampir mirip seperti sekolah kota itu bawa di kampung. Itu ternyata juga itu nggak semua rumah yang belum itu pada awal-awalnya. Makanya ya ini mohon maaf ini kan fakta di lapangan ya. Saya ngomong sebagai praktisi ya. Wah awal-awal itu juga konsep saya itu ditentang juga. Apa itu gimana itu kan gitu. Jadi lama-lama saya bersyukur juga. Maaf ini pandemi itu membawa berkah. Betul. Orang sekarang mau nggak mau deh Harus mulai pakai yang ini gitu. Makanya itu jualan saya dulu nggak laku lah. Betul itu Mas. Karena kan bahkan para profesor IT pun mereka menyatakan bahwa sebenarnya sudah puluhan tahun mereka berusaha untuk mengenalkan teknologi integrasi di dalam pendidikan, tapi tidak pernah berhasil semasif ini. Pandemi yang membuat Ketika pandemi datang, kemudian tiba-tiba semuanya langsung mengintegrasikan teknologi. Sekarang bahkan udah bukan teknologi integration ya, udah infused. Jadi udah benar-benar nyatu, benar-benar melekat, nggak bisa dipisahkan lagi. Nah kalau di Manggarai aja pakai VR. Wow. Kita ini di Bogor pernahkah kita mencoba untuk menggunakan VR? Ayo Bung Kris, ayo tantangan nih. Pernah mau coba tapi cuman tidak berhasil. Kita harus kalah sama Posma. Oke. Posma Akhirnya masih jualan lagi. saya laku. Ya itu parah banget itu. Banyak tantangan lah ini. Kadang-kadang mengusung konsep yang sebenarnya bukan baru ya. Di luar ini yang
sudah lama banget, tapi di tempat itu mungkin hal yang baru. Jadi itu nggak semua orang langsung terima. Yang sakit hatinya yang dalam satu instansi dia menolak. Jadi ada yang ngompori, tahu lah gimana kondisi tim kerjaan. Ada yang takut gimana, apalagi kita ini apa namanya, mengaku motif persaingan kadang jatuhnya nggak bawa untuk nuansa politis. Oh ini diputuskan di mau naik makannya di mau pamer ini. Berhasil ini mohon maaf nih curhat nih. Loh, kan temanya hari ini kayak mau mendengarkan curhat Bang Posma sama Ibu Dita. Boleh diterusin curhatnya? Ayo curhat karena. Saya boleh tanya ya. Kalau tadi kan Bang Posma dengan kesulitannya ya. Kalau Mbak Tita kesulitannya selama ini dihadapi apa nih? Pada saat mulai dari awal membangun waktunya main ini sampai sekarang udah berapa followernya? Yang banget kayak di Ratusan lebih. Berapa? Tapi lupa. Atau mungkin bisa dikasih tahu nanti ya. Ada yang beli, saking nggak ada yang mau beli tambah. Udah bisa terima endorse kayak ini. Kesulitannya apa nih Mbak? Tantangannya Awalnya sih kesulitan kita mengkomunikasikan kita tuh apa sih gitu. Karena emang tadi kan Bang Emil bilang waktunya main apa sih gitu kan. Memang sulit mengkomunikasikan apa yang kita lakukan gitu. Tapi ya kembali tadi Mbak Siska bilang konsisten aja, bikin aja mau pesertanya 1, pesertanya 2, pesertanya 5, bikin aja dulu, yang penting konsisten sampai orang akan tahu sendiri gitu. Dan kita pun akan makin menemukan waktunya main itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi kesulitannya waktu di awal-awal itu mengomunikasikan kita itu apa, jadi jelasin ke orang tua gimana ya gitu tentang waktunya main, karena kan tadi bilang oh main aja, masa main aja bayar segini gitu ya, masa cuma main aja gitu. Tapi kan sebenarnya itu bukan seperti itu yang cukup struggling ya kita waktu itu ya. Tapi karena kita konsisten bikin terus, anak orang aja kita ajak, pokoknya ada dulu, kita kumpulin anaknya siapa, bikin selalu konsisten sampai akhirnya orang mulai tahu dari track kita gitu. Oh ternyata mereka bikin teater musikal, oh ternyata mereka bikin ini gitu. Jadi paling itu sama ekspektasi orang tua sih, kita sering ngomongin terutama dalam hal minat anak ya. Kalau seperti teater musikal gitu ya kan. Kita pernah bikin teater musikal yang biasanya dilatih dalam 3 bulan kan, kalau mau pentas musikal itu kan 3 bulan dilatih, kita bikin cuma 5 hari. 5 hari saat Jumat atau Jumat, intinya sebenarnya bukan menghasilkan talent yang gimana, enggak, mereka kenal aja, mereka kenal musikal, mereka seneng, mereka tahu mereka bisa nari atau enggak, mereka bisa nyanyi atau enggak, mereka bisa acting atau enggak gitu. Jadi kita memang semua kita ajarin, terus kita lihat anak kayaknya suka acting, terus kita tanya kamu mau ikut kelas yang mana gitu. Jadi dia pilih. Nah aku ingat ada beberapa anak yang mereka sukanya musik gitu ya, terus ini lucu juga sih. Oke, kan beberapa yang menilai kan beberapa guru ya, ada guru tari, jadi kita nggak hanya satu yang menilai, semua menilai. Ini anak di kelas tari nggak perform, di kelas acting nggak perform, dia nggak happy. Begitu di kelas musik dia ikut gitu kan. Oke, kita coba di kelas musik gitu ya. Nah terus ini anak di kelas musik dia kalau dia lupa dia happy ya. Cuma kalau dia gini, my dad will kill me, my dad will kill me. Kita pikirnya ini anak apa bercanda atau gimana gitu. Tapi kalau ditanyain bahwa ibu musisi, dia bilang my dad, dia kan bahasa Inggris ya, anak kota dia rumahnya bahasa Inggris ya gitu. Dia bilang my dad can play guitar, can play piano, they can play any instrument gitu kan. Terus bapak ini musisi, tapi itu dia kalau itu dia ikut kan, kita ada dokumentasi kita tuh sampai ngeliatin dokumentasinya anak di kelas gimana gitu kan. Tapi kalau dia ingat kayak gitu kan, tapi kan kita pikir nggak bakalan dia main. Nah begitu pentas ibunya, kenapa anak saya dimasukin musik? Karena dia juara tari, dia juara tari, dia juara nyanyi. Bukan nyanyi, tari sama apa gitu ya, sama apa? Tapi juara tarinya juga tari bareng gitu loh, tarian asal bukan menari gitu. Terus kita dari ibu kita
kita membagi-bagi anak karena kita punya kelas assessment juga. Terus sampai mau nunjukin ada kalau melihat anak-anak sini di kelas ini gitu. Di kelas itu dia nggak tertrigger sama sekali, begitu di musik dia akan tertrigger gitu. Jadi ibunya tetap nggak dia nggak kecewa sama dia anaknya ditaruh di musiknya. Kayak itu tuh kita nemuin beberapa tuh ibu yang ekspektasi orang tua terhadap anaknya, padahal yang kita lihat anaknya nggak gitu. Itu sih yang sebenarnya kita sempat aduh gitu ya, sempat rasanya gimana gitu. Tapi akhirnya itu pelajaran juga buat kita. Habis itu kita komunikasi ke orang tua lebih tinggi sih. Orang tua lebih belajar terlibat gitu supaya nggak ada gap-gap seperti itu. Itu sih yang sempat beberapa kali lebih gitu kali. Kalau dilihat tadi berarti benang merahnya bersama ya. Tadi Bang Posma tetap konsisten dengan metodenya, terus Mbak Tita juga tetap konsisten. Terus gitu sama permasalahannya dari luar ya. Orang menilai apa yang kita lakukan, tapi tidak apa-apa. Orang boleh menilai apa yang kita lakukan, terserah mereka. Tapi kita tahu apa yang kita lakukan itu baik, ya udah konsisten aja, jalanin aja terus gitu ya. Action. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Nih, satu lagi. Kita sebenarnya udah durasi nih ya. Tapi seru. Mbak Tita sama Posma, kita bicara konsisten. Emang konsisten itu segampang itu? Kan enggak? Ya kan? Ketika kita saling mengingatkan dulu konsisten aja terus. Lakukan aja apa yang memang menurut kamu itu akan mencapai pada target yang kamu mau achieve. Tapi ternyata being konsisten aja itu juga tidak mudah. Nah, di saat-saat ketika kita merasa bahwa kayaknya gue harus nyerah deh, ini gak akan ada sampai di ujungnya, tidak akan ada dampak yang bisa gue lihat gitu ya. Itu biasanya apa yang Mbak Tita dan Posma lakukan, atau momen apa yang membuat mengingatkan kita kembali pada motivasi awal bahwa gue nggak boleh begini nih, karena aku punya tujuan ini, jadi aku tetap harus membuat diriku merasa ini adalah hal yang memang harus aku lakukan dan tetap bersemangat di situ. Apa tuh? Coba satu persatu, kita pengen dengar. Ayo, Posma. Dengar loh, bukan doang kalau dari mereka. Jauh di mata dekat di hati kan? Lucu nih anaknya. Gue baru tahu loh Bos. Ya memang ini ya, balik lagi ya. Kan awal-awal sudah ada idealis ya. Lama-lama Capek. Jadi realistis. Ya, apalagi kalau kita tawarkan ide ke kayak ngomong lah di dinas kan, kadang nggak diterima, bahkan belum apa-apa langsung ditolak gitu. Soalnya begini itu soal birokrasi yang paling jengkel sampai sekarang. Ya benar, kalau ada urusan apa gitu kayaknya nggak realistis aja. Makanya balik lagi rencana saya ini tetap balik lagi ke misi saya datang sini mau apa gitu. Karena lebih puas mending saya buat sekolah sendiri kan. Yang saya ini saya juga bebas bisa bereaksi dan bisa buat situ. Makanya saya rencananya itu nanti kembali ke kampung itu saya buat lembaga khusus keterampilan gratis untuk anak di kampung kemudian jadi saya bisa bebas, jadi nggak terkendala soal birokrasi ini harus gini. Pengalaman datang langsung itu tawarkan ke salah satu orang gitu, langsung bilang kamu di sekolah di mana dekat, coba buat buktikan dulu di situ. Ya makanya saya ideal sini kadang memang anak muda biasa ya, pelan-pelan terus saya sudah realistis. Tapi kalau misi saya tetap konsisten. Wow. Ya. Ya itu dulu, nanti ilmu kita lebih banyak. Kasih dulu biasanya ini harus share ilmunya. Silakan Mbak Tita. Beres rumah ini. Healingnya beberes rumah ya. Jadi kalau konsisten emang susah banget, terutama karena aku kan juga tim ya. Aku tidak hanya aku kan juga ada tim ini kan mengatur manusia ini kan juga manusia moodnya, terus kadang-kadang yang ini hilang, yang ini muncul, yang ini hilang gitu kan, sampai
sampai satu titik yaitu aku balik lagi dulu aku bikin waktu main buat apa gitu ya. Nah, dulu tanpa gitu ya, aku bisa mulai dengan anakku gitu kan. Terus apa yang aku dapat gitu kan, yang penting melihat anak happy gitu. Intinya adalah itu ya, melihat anak happy terus lihat paling sering lihat dokumentasi sih. Kalau melihat anak-anak mukanya happy, kayak Lina tadi pengen bikin gini lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya sering ya aku bergantung pada timku, karena mereka kan punya reward sendiri, punya ini sendiri. Akhirnya itu nggak bisa mengandalkan orang lain juga. Jadi ada berapapun, ada aku pun bikin sesuatu sesimpel apapun tetap bikin. Kayak waktu pandemi ya, langsung rencana tahun depan mau pentas sini, mau pentas sana, gak ada yang bisa dijalanin, blank kan, langsung ngapain gitu kan, akhirnya ya itu, dan semua kan menghilang karena semua sedang sibuk dengan kondisi masing-masing, semua bingung gitu kan. Akhirnya sampai satu titik ya aku balik lagi sama anakku bikin seri main dari rumah. Itu juga awalnya sama sepupu aku ajakin keponakan bikin seri main di rumah, sambil nyoba kan, belum pernah ya dulu main dari Zoom tuh gak enak banget sih sebenarnya. Gak enaknya ya ampun gitu, tapi ya itu harus dicoba gitu. Dan ternyata anak-anak gak punya pilihan, lama-lama orang tua kan cari kan, anaknya di rumah ngapain gitu kan. Nah dari situ baru orang tua lihat ternyata ada yang membuat seri bermain di rumah. Dari situ mulai lagi mereka ikut Zoom, waktunya main, mulai rodanya gerak lagi, sampai sekarang kita sudah mau offline lagi. Jadi memang balik lihat dulu seperti Mas Osman bilang, idealisasinya dulu apa. Makanya kan perlu belajar mindfulness supaya awareness-nya dalam gitu. Terus sesi berikutnya ya. Pasti. Ini obrolan seru banget Mbak Dita, Kak Posma. Kita bahkan sampai menikmati ya, pertanyaannya sebenarnya kita masih banyak sekali. Tapi kita tidak akan melewatkan waktu ini begitu saja, karena para viewers Biru, para sahabat guru di seluruh Indonesia pastinya ingin mendengar closing statement dari Posma dan Mbak Dita yang bisa dipakai terutama bagi para guru-guru muda ya. Kan harapan kita nih sekarang kita titipkan kepada guru-guru muda. Guru itu udah di garda paling depan kan, dia frontlinernya ya. Setuju nggak Posma? Dia tuh pegang peranan role yang paling besar, dan kita juga harus menaruh harapan kita kepada guru-guru yang masih muda, karena energinya pasti besar sekali dan kreativitasnya pasti juga sangat luar biasa. So closing statement dari Posma dan juga dari Mbak Dita untuk para guru muda kita di seluruh Indonesia. Tetap berkarya. Yuk, kita mulai dulu dari Bapak Posma Sihombing. Baik, terima kasih Bu Siska. Mungkin singkat aja, mari memberikan manfaat mulai dari hal-hal yang sederhana. Soal hasil serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mulai dari hal yang sederhana, soal hasil Serahkan kepada Tuhan. Jadi jangan mikirin belakangnya, jangan mikirin hasilnya. Mulailah dengan hal yang sederhana. Keren. Mbak Dita. Ini juga sebenarnya campaign dari Waktunya Main di tahun ini ya. Kita kan setelah melalui pandemi dan segala macam, kita kan mau bangkit lagi ya. Jadi ini sebenarnya sekalian juga campaign yang kita sedang canangkan untuk Waktunya Main, yaitu untuk semua, untuk anak-anak, untuk segala usia. Intinya adalah jangan takut, bermainlah seperti hari ini. Jangan takut, bermainlah seperti hari ini. Jadi jangan terlalu takut untuk merasa bahwa bermain itu membuang-buang waktu ya. Karena bermain itu, KBBI aja bilang apa Mbak? Menyenangkan hati. Oke. Nah, dari semua obrolan kita, bincang kita, para guru di seluruh Indonesia seperti biasa Bung Kris lah yang akan wrap up. Wah, terima kasih Bu Siska, sahabat guru di seluruh Indonesia yang juga berkarya di mana berada. Dari kedua narasumber yang luar biasa ini kita sama-sama bisa belajar ya
ternyata sebuah karya itu adalah wujud dari tanggung jawab sosial. Ketika ada persoalan, ketika ada suatu kebutuhan, maka mereka yang berkarya adalah mereka yang memberikan waktu, energi, bahkan diri mereka menjadi solusi atas persoalan dan kebutuhan tersebut. Tapi tidak hanya sampai di situ, ternyata sebuah karya adalah wujud dari pemahaman tentang arti apa itu kebahagiaan. Karena setiap karya dia membahagiakan yang berkarya dan membahagiakan mereka yang menikmati karyanya. Terima kasih Dr. Firman dan juga Mbak Rita. Terima kasih Bung Chris. Sis ingatkan untuk sahabat guru di seluruh Indonesia apa yang harus dilakukan biar tetap menyimak hal-hal menarik yang dibagikan oleh Tunggu, kita minta Posma dong. Coba sahabat guru di seluruh Indonesia itu supaya bisa dapat update konten-kontennya Biru berarti harus apa Posma? Para guru di seluruh Indonesia jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share podcast kita Biru dan juga kunjungi IG Facebooknya waktunya main dan juga Rumah Belajar. Pasti akan banyak sekali sumber-sumber pembelajaran yang kita bisa dapatkan. Baik, kami timnya Biru Bincang Guru mengucapkan sampai jumpa kembali pada sesi berikutnya.